Muhammad sampajanna Ahmad. Yang bisa menyatukan nurun Muhammad dengan Muhammad hanya sholat. Apa iya kau uluekan mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, itu tulisan lafaz Muhammad. Kalau sholat berdiri, ruku, sujud dan duduk itu adalah Ahmad juga. Makanya tubuh Muhammad, sholatnya adalah Ahmad. Sedangkan penciptaan kita 4 unsur: api, angin, air, tanah, juga 4. Sifatna api tetung, itu simbol alif. Sifatna angin rokok, itu simbol huruf H. Sifatna wae suju, itu simbol huruf mim. Sifatna tanah tudang, itulah simbol huruf dal. Sehingga unsur penciptaan kita juga dari Ahmad. Yanatuna kada likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu bersumber dari nurnya Muhammad, baik tanah, air, angin dan api. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlim الأحوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصير والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta muhammadur rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasal wa hukumul adl wa sunnatihir rushd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Bapak Camat Kecamatan Mario Riawa serta seluruh unsur musbika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Babin Kantipmas, hari ini mewakili Bapak Kapolsek, Ibu-ibu Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Mario Riawa dan Majelis Taklim Kelurahan Batu-Batu, serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama,
seluruh tamu undangan, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada panitia pelaksana, peringatan sebenarnya kita tidak menggunakan istilah maulid, tapi mestinya menggunakan istilah maulud. Jadi orang Bugis itu tidak mengenal istilah maulid, makanya tugi idina kadamam maulid makadami maulud, karena peringatan maulid itu adalah peringatan berbicara tentang waktu lahirnya Rasulullah. Kalau peringatan maulud berarti orangnya yang hadir di muka bumi. Jadi kalau maulid itu berarti hanya bulan Rabiul Awal. Kalau sudah masuk Rabiul Akhir maka itu disebut maulud, karena maulid bulannya, kalau maulud orangnya. Nah, makanya kalau kita mengatakan peringatan maulud Nabi, maka itu bisa diperingati sampai 6 bulan. Sebagaimana di Afrika Selatan maulid itu dilaksanakan sampai bulan Sya'ban, karena Rajab itu masih berkaitan dengan kelahiran Rasulullah. Itu alasannya sehingga Afrika Selatan itu bermaulid selama 6 bulan. Nah, cuma kita kalau sudah lewat bulan Rabiul Awal itu sudah terlambat. Apalagi ini sudah masuk Rabiul Akhir, Jumadil Awal bahkan ya, belum. Bapak Ibu sekalian, situnganna tadi ada pembacaan sholawat Jibril. Jadi memang iro salawat elokwe nabita itu memang 2 versi. Angka bentukna fi'il madhi itu tadi yang salawat Jibril, maka daki sallallahu ala Muhammad. Kalau dalam bentuk fi'il mudhari itu Allahumma sholli ala Muhammad. Agak bedana, situnganna salawat Jibril itu adalah salawat nurun Muhammad. Jadi beda. Kalau nurnya Rasulullah yang mau disolawati, ya ku nurna Nabi tak melo tersalawaki, maka kita membaca sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau Rasulullah yang utuh dari nur dan jasadnya, maka kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Namun oko ilalanna agama Bapak Ibu sekalian, ada 2 perintah. Angka 2 perintah berkaitan loko nabita. Yang pertama adalah mengirimkan salam, yang kedua adalah mengirimkan sholawat. Makanya biasa pacarama itu kau pamulangi muka dimanya biasa napau, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Tapi yang paling sering kita laksanakan itu mengirimkan sholawat, bukan salam. Iya ko salawa ikiringan nabita itu supaya mendapatkan syafaat. Si bawa permohonan ampun puluk ku malaikat. Yang ketiga, Allah memberikan rahmat dengan balasan dari sholawat yang kita ucapkan. Nasabah iya ko masalawa itawi cicel lokko nabita Bapak Ibu sekalian, puang Allah Ta'ala si bawa malaikatna itu membalas dengan 10 kali lipat. Iya ko salawatna puang Allah Ta'ala tanya Allahumma sholli. Nasabah iya ro nasalawaki puang Allah Ta'ala tau masalawa milokko nabita. Jadi ya senge salawat pulukku puang Allah Ta'ala itu adalah pamasih. Ia ko salawat pulukku malaikat permohonan ampun di hadapan Allah. Jadi ya tu malaikat dena paja nilau doangi supaya ya dampangi dosa. Nareko to masalawat loko nabita. Jadi cicemi masalawat loko nabita, malaikat itu memohon 10 kali kepada Allah supaya orang yang bersalawat itu diampuni kesalahannya. Yang ketiga, salawat yang kita ucapkan itu dikirim kepada Allah oleh malaikat. Yang kedua, angkato ilapor ukunabita.
Itu keistimewanya salawat, Bapak Ibu sekalian. Ia mas sempajangi itu hanya dilapor kepada Allah, tidak dilapor ke Nabi. Walaupun nanti di dalam sholat itu ada salawat, tapi ia mas salawat selain dilapor lo kepada Allah Ta'ala, juga malaikat melapor kepada Rasulullah. Laporan malaikat eloko nabita itulah yang menjadi syafaat. Tapi malaikat itu melapor tanya asan nabawa atau masalawat ina lapor, tapi dia melapor berserta nama bapaknya. Jadi ya ko masalawat ki itapu asatta okoyolona nabita fulan yanu masalawat loko iko ya Rasulullah anak na yanu, begitu. Jadi fulan bin fulan. Jadi namo tau matatta maciotol lolonga baraka nareko masalawa iwijawijanna lauri alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat. Tapi angka perintah itu jarang kita lakukan. Aga perintah salam. Jadi ya marepa ibaca Allahumma sholli ala Muhammad. Itu salawat. Tapi angka ya sesalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Ababar Ruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang mengirim salam kepadaku, maka pasti aku akan menjawabnya. Karena Allah memberi keistimewaan kepadaku, bisa mendengarkan semua salam yang diucapkan oleh seluruh umatku. Makanya, ia roto pandrita pa hakiki, maka dia komelo ko terkoneksi langsung si bawa nabita, kirimkan salam. Tapi narekomelo kololonga syafaat, kirimkan salawat. Itu dua hal yang berbeda. Ia riasange salam angka ibaca ko to masempajang. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya bacaan itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu sama pahalanya dengan haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalannya yaitu pada narekoto situdang si bawa nabita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Pahalanya pada nareko kita bersilaturahmi kepada seluruh wali yang ada di muka bumi. Dan inilah yang menjadi doa sehingga nareko angka tau okotu kampungnya mas sampajang namo cidimi, maka tidak akan turun bala nasabak magai, karena ada yang mendoakan orang-orang yang ada di tempat itu, yang penting dia orang Islam. Yana tu nak kada nabita aja tepat turun ipu pacalange salama angka mau pa umakku matappa uko tilalan na kampungnya. Maka dari situlah ulama kita mengatakan salama angka tau mas sempajang pasti ni lodong atau uko tu. Nah sebagai kita berdoa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Makanya itu sitongan dah sempajangi tanya tu pahala puluk ko bas sempajangi, tapi pahala mendoakan orang lain itu kita doakan. Makanya itu Thomas sempajangi silau doangan padanna rupa tahu. Makanya komiki salama, makanya selalu supaya di kampung itu ada sholat. Itu kuncinya. Makanya itu pandrita ya komi tenno abalae musibah narekolo bangi mesigi. Itu bahaya. Kemudian salam tadi kepada Rasulullah ada dua nama yang jarang kita sebut. Angka dua asanna nabita jarang ditepuh. Makelo pite nama dari ditepuh. Itu Taha dengan Yasin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Ini nama sebenarnya adalah nama rahasia Rasulullah. Cuma ia minita pun dari kota makelong salatullah salamullah ala taha
rasulillah. Kan itu baca di situ. Salamullah salatullah salamullah ala yasin habibullah. Sebenarnya dua nama ini kita sebut ketika membaca salawat, tapi ketika mengirimkan salam itu jarang. Makanya untuk terkoneksi si bawa nabita, komelo ki si sumpus si bawa nabita, takiringan ngiberesalan nabita, kemudian kita kirimkan salawat. Makanya itu pecermai selalu nasebut itu. Jadi ustaznya, mari kita mengirimkan salam dan salawat. Cuma kadang ustaznya juga lupa mengirimkan salam. Cuma salawat mina baca. Ini nih. Makanya saya punya mursyid tarekat itu mewasiatkan maka daya ko angka tauna batapuluh ni tahun umuruna na belum pernah sekali dia mimpi ketemu Rasulullah, maka sungguh rugi orang itu. Jadi kau enggak tahu 40 tahun umur na dia pernah kena nipisi runtuk nabita, maka sungguh dia celaka. Saya dulu sempat protes, besok protes Pak. Saya alasannya mengatakan wah mimpi ketemu Rasulullah itu semua orang mau, tapi apakah bisa? Agar nasa guru tak sebenarnya tidak disalahkan. Yang disalahkan itu bukan Rasulullah, tidak pernah datang. Tapi orang yang belum pernah bermimpi itu mestinya kau salahkan, karena pasti dia tidak pernah meminta Rasulullah datang. Ini hakikat ini Bu. Saya akan bahas sedikit ilmu ini, bahwa ya komeloki manipisi runtuk nabita minta. Pak Camat, Pak Bupati, Pak Kemenag, mungkin Pak Lurah, itu tidak datang kalau tidak pernah diundang. Jangan salahkan kalau orang itu tidak datang karena kita tidak mengundangnya. Walaupun mungkin dia bisa sudah menjabat sebagai camat 10 tahun di sini, tapi kalau tidak pernah diundang, maka jangan salahkan kalau dia tidak datang. Tapi kalau kita undang, setiap ada acara kita undang. Kalau mungkin pertama tidak hadir karena ada hal lain, tapi lama kelamaan dia akan datang. Rasulullah juga seperti itu. Ketika engkau mau tidur, apakah engkau pernah mengundang Rasulullah datang di dalam mimpimu? Di saat engkau mau tidur, ambillah air wudhu. Berwudulah sempurna sebagaimana hendak melaksanakan sholat. Kemudian bermohon kepada Allah, ya Allah, aku sengaja mensucikan diriku hanya karena rindu ingin melihat wajah Rasulmu. Aku sengaja mensucikan diriku ya Allah hanya rindu ingin melihat kekasihmu Rasulullah. Kemudian ambil pakaian yang bagus, utamanya kalau malam Jumat. Ambil pakaian yang bagus, kemudian niatkan, ya Allah, aku melakukan ini, mengambil pakaian yang seperti ini hanya ingin menjemput kedatangan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita baring, maka jadikan telapak tangan sebagai bantal. Kemudian kirimkan salam kepada Rasulullah. Kemudian panggil Rasulullah, ya Rasul, aku memang banyak salah, aku banyak kesalahan, tapi aku memohon kepadamu ya Allah, berikan aku kesempatan walau hanya sekali bisa melihat wajahmu. Ulang-ulang itu, kemudian sambil mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan datang kepada orang yang memanggilnya di saat menjelang tidurnya. 40 malam kita berulang melakukan itu, insya Allah. Ada orang yang hanya 7 hari dia lakukan, Rasulullah sudah datang. Itu hal yang sederhana, yang jarang orang lakukan. Mega tahu sitongan atau 5 dareke, saya tidak bisa ketemu karena mungkin banyak kesalahan. Tidak, justru Rasulullah rindu kepada umatnya yang memiliki kesalahan, kemudian dia banyak bersalawat kepada Rasulullah. Karena syafaat polokko alim malabina nabita, kalau pada hakikatnya itu bukan kepada orang yang beriman yang diberikan syafaat, tapi diberikan syafaat kepada orang yang memiliki kesalahan. Nah sebab magai wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Makanya di dalam doa azan itu diberikan kalimat di situ, wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
Dan orang yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah walau hanya sekali, Nabi janjikan, siapa yang pernah melihatku di dalam mimpinya, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu aja kuncinya. Makanya sebenarnya Pak Bu, cara memaulid yang saya sampaikan malam ini, walaupun hanya ini kita ambil, itu sudah cukup sebagai modal. Nah, modena mega upalatukang ini aja kalau kita bisa lakukan menjelang meki matinro ajenne ki sempurna, kemudian memohon kepada Allah, pakai pakaian yang bagus sebagaimana kita menjemput orang yang mulia, kemudian baringlah dengan membaca, mengirimkan salam dan salawat, tekiringangi salawat nabita, kemudian minta Rasulullah datang. Nah, sebab maka dia nabita, siapa yang bersalawat kepadaku di malam Jumat, maka malaikat tidak menyampaikan, karena saya yang langsung mendengarnya. Jadi ya kawan ni siningi, wan ni salasa, wan ni araba, wan ni kamis, kita bersalawat, itu malaikat yang melapor. Tapi ya kawan ni jumai, malaikat tidak melapor, karena itu langsung didengarkan oleh Rasulullah. Si salah tuh. Makanya maka dia nabita, siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali pada malam Jumat, maka pasti orang itu akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ini amalan yang sederhana, istilahnya tidak susah. Ini amalan yang gampang sebenarnya, cuma kita harus rutinkan. Kemudian nanti saya masuk tema Bu, saya kasih dulu pengantar. Yero nabita, sebenarnya kenapa saya tadi mengatakan 2 salawat, salawat Nur Muhammad, ya kok salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad yang kita baca itu untuk mempertajam mata batin. Makanya wasiat kami ini untuk jamaah, sering saya sampaikan di beberapa ceramah, maka dana reko pura ki mas sampaja perlu ada mukaddimah yang kita baca, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napata beresalangi nabita, kemudian kita baca sallallahu ala Muhammad. Ya kode itu pada pirigang kesiratu cukup 70. Kalau tidak bisa 70, ambil 33. Kalau tidak bisa, ambil 11. Kode itu le 10 si di pitu nah. Ya kode itu le pitu taluna. Ya ko talu mo pada itu le dia nawisan. Makun rutonge. Ko talu dia itu le. Jadi ia miri baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, sebab ia tu nabita, satu-satunya orang yang sudah meninggal itu diperingati kelahirannya, alena bawang. 2 nabi peringati kelahirannya Pak Bu. Nomor di Nabi Isa itu disebut Natal. Yang kedua Nabi Muhammad disebut dengan Maulid. Tapi Nabi Isa diperingati kelahirannya karena memang belum mati, karena dia diangkat oleh Allah. Tapi Rasulullah diperingati kelahirannya padahal dia sudah meninggal. Orang yang meninggal itu pasti diperingati kematiannya, disebut haul. Jadi satu-satunya orang cidi mita walena bawang magi dia diperingati kematian dan nabita, justru kelahirannya diperingati. Itu pesan. Maka dia ronabita tidak pernah meninggal untuk umatnya, itu selalu hidup. Makanya solawat yang kita, salam yang kita ucapkan, ia robere salangnya maka daki alaika. Dalam kaidah nahwu saraf, gramatika bahasa Arab, nah kalau kalimat alaika, salam alaika itu adalah muhatab, tidak ada jarak dari yang disalami dan yang mengucapkan salam. Makanya itu ketua beresalang okilalan nasampajangi ketika salam kepada Rasulullah itu ipahader inabita nape beresalangi, karena memang terkoneksi. Makanya makadaki assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya menggunakan alaika. Nah, alaika itu untuk orang yang meninggal juga. Assalamu alaika ya ahlal kubur. Itu karena ruhnya terkoneksi dengan kita ketika kita masuk. Makanya itu kota tama kiburu enamode nama raja sadata itu sudah dia dengar. Seluruh penghuni kubur baik yang jauh dari kita, yang tinggal di situ mendengarkan salam kita.
tanaya tu bawang ko yolo tamang kalingay namuya ro mabelay nareko maberesan langi padahal madodo misadai dari situlah nareko iberesan langi nabita pasti itu tembus koneksi. Makanya kita mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian iya ro nabita karena ada nurnya, ada Muhammad. Nur ini sebenarnya bukan asma. Kalau kita ngaji dalam tasawuf, Nur Muhammad itu bukan asmanya. Dia adalah pancaran sehingga disebut Nurun Muhammad. Tapi asma nama dari Nurun Muhammad itu adalah Ahmad. Jadi kau maka deniga asat tongan na Nurun Muhammad, asanna si tonganna adalah Ahmad. Ahmad itu 4 huruf. Alif, ha, mim, dal. Alif itu berdiri, ha itu ruku, mim itu sujud, dal itu duduk. Yana tu nak ada Ahmad sempajang. Jadi ya koma sempajang itu watakkalena Muhammad sempajanna Ahmad. Yang bisa menyatukan Nurun Muhammad dengan Muhammad hanya sholat. Apa iya kau uluekan mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, itu tulisan lafaz Muhammad. Kalau sholat berdiri, ruku, sujud dan duduk itu adalah Ahmad juga. Makanya tubuh Muhammad, sholatnya adalah Ahmad. Sedangkan penciptaan kita 4 unsur, api, angin, air, tanah juga 4. Sifatna api tetong itu simbol alif. Sifatna angin rokok itu simbol huruf H. Sifatna wae suju itu simbol huruf mim. Sifatna tanah tudang itulah simbol huruf dal. Sehingga unsur penciptaan kita juga dari Ahmad. Yana tunakada likulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu bersumber dari nurnya Muhammad. Baik tanah, air, angin dan api. Ruh kita juga disebut dari Nur Muhammad. Magai nasabak makadai assalamu alaika ya ababar ruh. Ya ko ambokna watakkalewe tu bukas sarae. Itu yang di dunia Pak. Yang bin kita itu. Tapi ambokna ruwe yang wanafahtu fihi min ruh kata Allah yang tidak diciptakan. Jadi dia tu ruwe dena pancaji pun Allah Ta'ala bukan khalaka, tapi dia wanafahtu fihi min ruh, dihembuskan. Hembusan itulah yang disebut dengan Nurun Muhammad. Dari situlah ada ayat qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya, baru wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama datang itu adalah nurnya Rasulullah. Ini juga lah yang diselamatkan oleh Allah sehingga dia bisa terpancar ke semua orang. Ia kokoi ini maka daki rahasia. Ia kokoi bandai maka daki nur yang berzikir. Makanya dia itu gaga benda ukilalan nalino itu tidak berzikir. Baik dadaunan yang kering, namun ia roda seri emarakoy, namun ia robatue dena petu masikiri. Bahkan dalam hadis yang sahih dari riwayat Imam Al-Hakim mengatakan orang yang azan engka kapa Pak Bangukoy ia ko angkat bang semua yang mendengarkan suaranya baik rerumputan yang kering, dadaunan yang kering dan yang basah itu beristighfar kepada Allah memohonkan ampun orang yang azan itu. Yaitu ampai Pak Bange maka dia Nabi teman azana hamsa salawatin summa mata pada halal jannah. Nigi tau bali mawattu namati itu soe isa surugai. Jadi palai ko pakai mi. Ini penting saya sampaikan. Makanya muazin itu penting Pak. Dan orang yang panjang lehernya di hari kemudian itu adalah muazin. Terpaitan rai Pak melampel lona ke Surimunri dan dia punya tempat yang tinggi. Tanya imanga muazin. Ya si itu Pak Bange na imange. Pak Dega gatu Pak Bat terlambat. Ya imange madari pura pibat tay nangkah.
itu, itu